Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, tuntun jalan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur pasal 60. Ada 14 ayat, kita baca keseluruhannya. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian. Miktam dari Daud untuk diajarkan. Ketika ia memerangi orang Aram, Mesopotamia, dan orang Aram Soba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya.
Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah Kau berikan panji-panji tanda untuk berlindung terhadap panah, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu, dan jawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Mazmur 60 dilatar belakangi ketika Daud memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Soba. Dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Baik Daud maupun Yoab berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka. Pada waktu itulah Daud membuat syair untuk diajarkan kepada umat Israel. Di awal syair Mazmur 60 ini, Daud menekankan bahwa kekalahan Israel sebelumnya. Jadi sebelumnya Israel mengalami kekalahan. Kekalahan itu bukanlah karena musuh terlalu kuat. Bukan itu alasan utama kekalahan Israel. Alasan utama kekalahan Israel adalah karena Allah membiarkan Israel mengalami kekalahan. Allah tidak lagi menjadi pembela Israel. Sehingga dengan tegas di awal syairnya Daud memohon pemulihan dari Allah sendiri. Mungkin ada yang salah. Maka Daud memohon pemulihan dari Allah. Daud mengerti bahwa Israel kalah bukan karena musuh terlalu kuat sekali lagi. Dan jika menang pun bukan karena Israel hebat. Semuanya itu karya Allah semata-mata. Daud percaya meski Allah mengizinkan musuh membuat umatnya menderita, kepemilikan Allah terhadap umatnya tidak pernah hilang. Terlebih ketika umatnya mengakui kesalahannya, bertobat dan memohon pengampunannya. Dan karena itulah Daud memohon, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Di ayat 13 dikatakan. Permohonan Daud ini didasari oleh pengakuan jangan mengharapkan pertolongan manusia. Sebab pertolongan manusia sementara dan mudah sekali berubah. Memang ada sahabat, teman, saudara yang tulus hati menolong kita. Tapi tidak sedikit yang menolong karena ada pamrih, ada kepentingan di dalamnya. Berharaplah hanya kepada Allah. Karena kasih setia Allah kekal. Dia senantiasa mengingat umatnya. Meski umatnya sering melupakannya dan menyakitinya. Ketika kita sadar akan kasih setia Allah, mohon pengampunannya, berseru kepadanya, Dia selalu bertindak dan menolong kita. Mari kita terus menyandarkan diri kepada kasih setia Allah, bukan kepada manusia. Maka pertolongan Allah nyata. Daud telah membuktikan dalam sejarah kehidupannya. Mari kita
juga belajar berjalan, bersandar hanya kepada Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kuatkanlah iman percaya kami untuk tetap bersandar hanya kepadamu. Melalui renungan firman pagi hari ini, Engkau mengingatkan kepada kami untuk mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan manusia. Berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan renungan firman pagi hari ini juga mengajar kepada kami, di tangan-Mu lah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini Engkau izinkan. Bila kami menjadi umat-Mu yang setia, taat kepadamu, penyertaan-Mu akan nyata. Sebaliknya saat umat Tuhan meninggalkan Tuhan, berjalan dengan kekuatannya sendiri, kami terlepas dari perlindungan-Mu, mencari jalan kami sendiri, kami akan sesat, kami akan kalah. Oleh sebab itu melalui Mazmur Daud pasal 60 ini, kami belajar mengandalkan Tuhan, berserah dan menyandarkan diri hanya kepadamu. Pimpinlah langkah hidup kami, tuntun oleh kebenaran firman-Mu. Dan Allah Roh Kudus berkarya dalam kami, mengarahkan hidup kami, berbuah dalam kami, supaya kami makin serupa dengan Kristus sebagai umat yang layak menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini perjalanan kami. Tak lupa kami bawa dalam doa sebentar malam komsel umum via Zoom. Tuhan menggerakkan setiap umat untuk belajar kebenaran firman-Mu, mendalami dan merenungkannya, juga melakukannya. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan urapi, berkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.